Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil review analisis pengawasan uji mutu menggunakan HACCP Implementation. Kelompok 7 terdiri dari Vanade Fasya, Anissa, dan Tiara. Sebelumnya, HACCP merupakan pengawasan dan pembinaan keamanan serta mutu pangan yang didasari pada pencegahan preventif guna mengawasi dan mengendalikan keamanan pangan. Langkah preventif yang sifatnya rasional, sistematis, dan ilmiah dilakukan untuk memonitor, mengendalikan, mengidentifikasi bahaya bahan baku, proses, manufacturing, penggunaan, dan penanganan bahan pangan. HACCP adalah singkatan dari Hazard, Analysis, Critical, Control, dan Points. Nah, HACCP Implementation pada Milk Processing Plant di Kyber Agro PVT adalah salah satu jurnal yang kami gunakan. Pada latar belakangnya, India merupakan salah satu negara yang sektor industrinya terkemuka dalam hal prospek pertumbuhannya. Salah satu subsektor yang paling tinggi adalah susu dan produk susu. Namun, produk yang bergizi tinggi ini rentan terhadap risiko terkontaminasi mikroba, mulai dari praktik di unit peternakan sapi perah, pusat penerimaan susu, jalur pemrosesan, dan selama penanganan pemrosesan. Penelitian ini dilakukan dengan penggunaan implementasi HACCP pada proses pengolahan keju dan susu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berisikan 12 langkah pengaplikasian HACCP. Dimulai dari mengumpulkan tim HACCP, lalu mendeskripsikan produk, identifikasi tujuan penggunaan, pembuatan diagram alir, mengkonfirmasi diagram alir, membuat daftar analisis potensi bahaya, menentukan CCP berdasarkan decision tree oleh kodeks, menetapkan batas kritik untuk setiap CCP, menetapkan monitoring prosedur, menetapkan tindakan korektif, menetapkan prosedur verifikasi, dan menetapkan dokumentasi dan penyimpanan catatan. Hasil yang ditemukan adalah program pra-operasional yang disusun sesuai dengan hasil dari 12 langkah HACCP. Salah satu programnya adalah pemeriksaan ketat pada pengolahan susu, di mana program yang digunakan adalah program sanitasi untuk menjaga kebersihan lingkungan produksi dari hama, peralatan, dan kualitas produksi, serta menarik produk yang telah melewati masa aman konsumsi juga mengurangi kemungkinan kontaminasi kimia. Lalu ada tabel yang menjelaskan analisis bahaya pada proses pengolahan susu, dimulai dari penerimaan susu sampai penyimpanan. Selanjutnya itu ada analisis bahaya pada proses pengolahan keju. Itu baik dari proses pengolahan susu hingga pengemasan. Selanjutnya ada program HACCP yang digunakan pada susu dan keju. Kesimpulannya yaitu bahwa penerapan sistem HACCP ini dapat meningkatkan kualitas produk. Program praoperasional wajib dijalankan untuk memastikan kualitas dan kebersihan pada pabrik. Pengurangan jumlah CCP juga merupakan hal penting agar produk aman untuk dikonsumsi pelanggan dan dapat mengurangi biaya monitoring, namun tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu, kondisi penyimpanan, pemasaran, edukasi, pelatihan, dan manajemen yang baik sangat diperlukan untuk menerapkan sistem HACCP yang baik pada industri ini. Selanjutnya itu ada implementasi penjaminan mutu pada proses produksi minuman jahe instan skala industri kecil menengah. Latar belakangnya yaitu keamanan pangan pada saat ini itu menjadi isu penting di dunia terkait dengan kesehatan. Data yang menunjukkan bahwa penyakit itu banyak berasal dari kesalahan penanganan pangan baik dalam rantai pasok maupun proses pengolahannya. Oleh karena itu, saat ini adanya kesepakatan untuk keamanan pangan melalui penerapan sistem manajemen risiko yang dikenal dengan HACCP. HACCP ini dirancang untuk digunakan pada semua segmen industri makanan, dimulai dari industri kecil, menengah, hingga industri perusahaan besar. Menurut IG Bafor et al. Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kesadaran akan HACCP pada pelaku IKM di Ghana termasuk rendah, yaitu sekitar 83%. Dari pelaku usaha yang disurvei, itu tidak mengetahui tentang HACCP ini. Padahal pada bagi setiap industri manapun perlu menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu HACCP. Salah satunya itu yaitu menerapkan penjaminan mutu adalah industri kecil yang memproduksi jahe instan, yaitu IKM DIA di Kota Malang.
Metodenya untuk memenuhi syarat-syarat GMP itu ada 18 persyaratan. Selanjutnya itu ada perencanaan HACCP yang dimana ada 7 perencanaan. Yang pertama analisis bahaya dan identifikasi upaya preventif. Yang kedua identifikasi CCP, penentuan batas kritis, penetapan dan penerapan prosedur pemantauan monitoring untuk mengontrol CCP, penentuan tindakan koreksi, penetapan sistem pencatatan dan dokumentasi HACCP, prosedur untuk mengukur apakah sistem HACCP ini dapat berjalan dengan sempurna atau tidak. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari jurnal yang kedua, yaitu yang pertama membahas penerapan GMP pada produksi jahe instan. Yang pertama ada lokasi. Lokasi ini telah memenuhi persyaratan GMP, yaitu berada di tempat yang jauh dari pencemaran, jalan menuju pabrik tidak berdebu, dan telah memenuhi persyaratan lainnya. Yang kedua itu bangunan. Beberapa bagian dari bangunan belum memenuhi syarat dari GMP, seperti masih ada sudut yang siku di tempat kristalisasi dan belum digunakannya plastik curtain, serta belum ada ventilasi ruangan yang baik. Kemudian yang ketiga, fasilitas sanitasi. Sebagian besar sudah memenuhi persyaratan GMP, seperti adanya sarana cuci tangan dan perlengkapan sanitasi ruangan seperti kain pel, karbol, dan lainnya. Yang keempat, mesin dan peralatan. Tata letak mesin belum diletakkan sesuai dengan aliran proses, yang menyebabkan aliran proses tidak sesuai dikarenakan keterbatasan ruangan. Yang kelima ada bahan. Bahan yang digunakan sudah memenuhi spesifikasi, hanya saja perlu memperbaiki proses penyimpanan bahan baku, seperti pemisahan bahan baku dari produk akhir dan menggunakan palet dalam penyimpanannya. Next. Yang keenam ada pengawasan proses. Dilakukan secara sederhana dengan pengawasan langsung dilakukan oleh pemilik IKM dia ini. Walaupun sederhana, pengawasan ini sudah dibuat SOP-nya. Yang ketujuh ada produk akhir. Untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan standar nasional Indonesia, maka dilakukan pengujian di laboratorium terakreditasi, yaitu PT Sukovindo Surabaya. Yang kedelapan, laboratorium. IKM ini belum memiliki laboratorium untuk pengujian dan pengawasan produknya, sehingga perlu bantuan laboratorium luar untuk melakukan pengujian produk dalam rangka pemenuhan SNI. Yang kesembilan, karyawan. Karyawan di KM ini selama proses produksi sudah menggunakan pakaian dan pelindung yang sesuai standar GMP. Yang ke-10, pengemas. Kemasan yang digunakan untuk produk minuman jahe instan di KM ini berupa plastik polipropilen dan toples plastik PET. Kemasan tersebut cukup melindungi produk sehingga memenuhi GMP. Yang ke-11, label dan keterangan produk. Label produk sudah memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan. Namun perlu adanya perbaikan, yaitu penambahan alamat produsen dan rincian tanggal kadaluarsanya. Next. Yang ke-12 ada penyimpanan. Penyimpanan bahan baku di IKM ini baru sebagian menggunakan palet dan ada yang menyentuh dinding, sehingga diharuskan semua bahan baku disimpan di atas palet agar tidak menyentuh lantai. Yang ke-13 ada pemeliharaan dan program sanitasi. Pemeliharaan dan program sanitasi telah dilaksanakan secara rutin di IKM dia. Yang ke-14 ada pengangkutan. Kondisi pengangkutan sudah memenuhi syarat kebersihan. Yang ke-15 ada dokumentasi dan pencatatan. IKM ini telah memiliki sistem dokumentasi, namun terkendala melakukan pencatatan karena keterbatasan tenaga kerja. Yang ke-16 ada pelatihan. IKM ini telah membina karyawannya agar paham mengenai dasar sanitasi, higien, dasar pembersihan, dan lainnya. Yang ke-17, penarikan produk. Penarikan produk ini sudah diprogram di IKM dia. Jika ada produk yang bermasalah, maka produk perlu ditarik. Yang terakhir, ada pelaksanaan pedoman. IKM ini sudah memiliki pedoman untuk penerapan GMP dan sudah dibuat sistem dokumen. Kemudian ada hasil pembahasan dari penerapan HACCP pada produksi jahe instan. Yang pertama ada analisis bahaya dan identifikasi upaya preventif, dinilai dari bahan baku hingga ke tahap akhir, yaitu pengemasannya. Untuk bahan baku yang digunakan itu jahe dan gula tebu. Biasanya masalah yang ada itu bahan baku yang masih kotor dengan tanah ataupun adanya kerusakan pada bahan. Kemudian yang kedua ada penimbangan.
Yang ketiga ada pencucian. Pencucian ini harus dikontrol dengan baik untuk memastikan bahwa semua bahan bersih. Kemudian yang keempat ada pemarutan. Yang kelima ada pengecilan ukuran. Yang keenam ada pengepresan jahe. Kontrol pengepresan ini sangat penting untuk memastikan keseragaman komposisi ekstrak jahe sehingga semua cairan jahe diharapkan terekstrak pada tahap ini. Kemudian selanjutnya ada proses penambahan gula. Pada tahap ini harus dikontrol dengan baik untuk memastikan bahwa komposisi antara ekstrak jahe dan gula tebu telah memenuhi standar. Karena nantinya jumlah gula ini akan mempengaruhi waktu kristalisasi, aroma, dan rasa dari produk akhir. Kemudian ada tahap kristalisasi, tahap pendinginan. Pada tahap pendinginan ini memiliki resiko pencemaran lingkungan dan harus dikendalikan dengan baik, sehingga proses pendinginan harus dilakukan di ruangan terpisah. Tahap selanjutnya ada pengayakan. Pengayakan dilakukan secara manual dengan menggunakan 20 mesh. Langkah ini merupakan titik kontrol karena kontaminasi dapat terjadi dari pekerja saat melakukan pengayakan manual. Dan tahap terakhir yaitu pengemasan. Pada tahap ini merupakan titik kontrol yang harus dikontrol dengan baik untuk mencegah kontaminasi dari pekerja dan penyegelan yang tidak sempurna seperti adanya kebocoran pada kemasan. Next. Yang kedua ada identifikasi CCP. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan titik-titik kontrol atau CP dan titik-titik kontrol kritis atau CCP dalam produksinya. CP dan CCP dievaluasi berdasarkan langkah-langkah pengolahan dimulai dari awal proses hingga akhir proses pengolahan. Pada proses pengolahan jahe instan ini tidak terdapat CCP. Kemudian yang ketiga, karena tidak adanya CCP, maka tidak ada penentuan batas kritis, kemudian tidak ada prosedur untuk pemantauan CCP. Next. Sebelumnya. Yang kelima, penentuan tindakan koreksi. Karena tidak adanya CCP sehingga tidak ada tindakan koreksi. Yang keenam, yaitu penetapan sistem pencatatan dan dokumentasi HACCP. IKM ini telah memenuhi prinsip sistem pencatatan, namun adanya kesulitan, yaitu kurangnya tenaga kerja yang khusus untuk melakukan administrasi dan dokumentasi. Yang ketujuh, prosedur untuk mengukur apakah sistem HACCP berjalan dengan sempurna. IKM ini telah menyusun prosedur untuk pengukuran keefektifan implementasi rencana HACCP. Next. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu IKM Gia telah berusaha untuk menerapkan penjaminan mutu dalam proses produksi minuman instan jahe. Pemenuhan prasyarat HACCP yaitu GMP telah dilakukan walaupun tidak sempurna sehingga perlu perbaikan untuk memenuhi ruang lingkup GMP. Dalam rangka sertifikasi HACCP, IKM Gia telah berusaha menerapkan 7 prinsip HACCP walaupun beberapa prinsip terkait CCP tidak bisa dilaksanakan karena pada proses produksi minuman jahe instan ini tidak teridentifikasi adanya CCP. Hasil audit HACCP menunjukkan perlunya sejumlah perbaikan. Perbaikan tersebut telah dilakukan sehingga IKM Gia telah berhasil tersertifikasi HACCP. Kesimpulan dari kedua industri susu dan jahe ini yaitu kedua industri sudah memenuhi syarat dari penjaminan mutu dengan menggunakan HACCP. Perbedaan yang sangat mencolok ini adalah ketiadaan CCP pada industri jahe instan yang disebabkan oleh adanya perbedaan skala industri dan bahan baku, di mana bahan baku susu lebih mudah rusak dibandingkan jahe. Maka dari itu, diperlukan perbaikan persyaratan GMP pada industri jahe kemasan milik IKM DIA. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.